tadi kita bisa luar biasa. Kenalkan, nama saya Subayono, NRC 80105068 dari Set Lore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk proses remote dan install diferensial ya, khususnya untuk dump truck 785 Baik, sebelumnya pertama-tama pastinya sebelum kita melakukan aktivitas pada pekerjaan di pertambangan, pastinya kita harus mempunyai permit ya, izin permit masuk, yaitu untuk akses masuk tambang dan juga shipper yang untuk mengoperasikan alat berat. Dan juga sebelum kita melakukan aktivitas, pastinya kita harus memakai alat pelindung diri ya, seperti helmet, kacamata, dan juga safety shoes. Baik, sebelum kita melakukan aktivitas remote dan install, kita harus melakukan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah persiapan dokumen ya. Dokumen yang harus kita siapkan adalah pertama WO, BAPP, MAR, stok manual, Fatbook, dan juga QE ya, QE 4A yang digunakan untuk proses remote dan install. Dan juga yang pastinya kita harus membuat dokumen JSA ya. Jadi job safety analysis untuk mengetahui potensi-potensi bahaya apa aja yang akan terjadi pada saat melakukan remote dan install dan bagaimana cara pencegahannya untuk resiko tersebut. Dan persiapan yang kedua yang harus dipersiapkan adalah persiapan tool ya. Persiapan tool yang harus kita persiapkan yaitu toolbox dan juga tool buat lifting ya. Jadi buat pengangkatan. Poin pertama pada saat kita melakukan poin pengangkatan yaitu adalah kita harus mengetahui berapa berat atau SWL beban yang akan diangkat ya, sehingga kita harus menggunakan chain block atau lever block atau webbing string yang sesuai dengan SWL pada beban tersebut. Dan juga pastinya juga kita membutuhkan shackle ya, shackle untuk mengikat dan juga able untuk mengikat komponen tersebut. Contoh, apabila kita remove install untuk diferensial, beban yang diangkat pada diferensial yaitu 1,1 ton, sehingga kita harus menyediakan alat angkat yang sesuai dengan beban tersebut. Apakah kita harus menggunakan shackle dengan beban di atasnya biar lebih safety, dan juga webbing string atau menggunakan chain block ya yang sesuai dengan beban tersebut. Oke, pastinya sebelum kita melakukan aktivitas RNA remote dan install diferensial, pastinya kita harus sudah memasang padlock ya. Padlock yaitu untuk mencegah unit itu running dan juga mengindikasikan bahwa ada pekerja yang sedang bekerja pada area tersebut. Dan sebelum kita melakukan aktivitas juga, pastinya kita juga harus memarkir unit di tempat yang rata ya. Apabila kita mau remove diferensial, kita pasti parkir di tempat yang rata seperti di workshop yang sekarang ini. Dan kita juga jangan lupa untuk memasang wheel tube ya, memasang wheel tube pada tire tersebut. Dan kita juga harus memasang stand ya, memasang stand agar potensi terjadinya unit itu mundur atau bergerak tidak ada ya. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita melakukan aktivitas remove dan install diferensial, yaitu yang kita perhatikan adalah stand unit ya. Kita harus menyetel unit sesuai dengan tonasenya ya. Jadi kekuatan stand itu harus benar-benar bisa menyangga beban unit. Dan juga pastinya kalau sudah dipasang untuk stand, baru kita melakukan proses remove dan install diferensial ya. Dan karena ini adalah diferensial AC ya, terhadap pusingnya, axle-nya, maka perlakuannya pun juga beda ya. Jadi untuk proses remove dan install, sebaiknya alangkah baiknya kita pertama adalah kita dumping dam body ya. Kita dumping vessel, baru kita lock. Setelah itu kita melepas mengedrain oli diferensial 132 liter dan juga mengedrain oli penetrip ya 58 liter.
Nah, setelah kita mengedrain, kita baru melepas untuk grab shaft ya. Kita disconnection untuk rear grab shaft, baru kita melepas select adjuster untuk hose brake-nya. Kita melepas itu, baru kita melepas diferensial ya. Atau apabila kita mau melepas AC, bisa juga dengan disconnect atau disconnection terhadap pin ya, pin terhadap top load ya, kita lepas. Dan juga untuk pin rim suspensi kita lepas, baru kita cabut AC ya, seperti ini. Kita harus tahu sebelum kita remove itu beban untuk kapasitas komponen tersebut, kapasitas yang akan diangkat ya. Yang kedua adalah kita harus melakukan plugging ya. Plugging yaitu untuk menutup saluran-saluran pada saat proses remove, seperti salurannya hose brake cooling dan hose brake ya. Itu kita harus tutup untuk meminimalisir adanya kotoran atau benda-benda lain yang masuk ke dalam hose tersebut ya, sehingga tidak mempengaruhi pada sistem tersebut. Terus yang ketiga yaitu critical point-nya pada saat remove. Pastinya sebelum kita mau remove, kita harus membuat marking ya. Marking yaitu menandai komponen tersebut agar memudahkan pada saat kita pemasangan. Baik, itu adalah critical point pada saat remove diferensial. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah pemasangan ya. Yang perlu diperhatikan pada saat langkah pemasangan diferensial AC dump truck atau HD, yaitu pertama, pastikan sebelum diferensial itu dipasang, dudukan o-ring pada diferensial itu harus dalam kondisi bersih ya, pada permukaan maupun pada diferensialnya ya. Setelah dinyatakan bersih, baru kita pasang diferensial dan pastikan o-ring besar yang o-ring mounting pada diferensial terpasang, dan juga pastikan kondisi o-ring rata dan tidak terpelintir. Dan langkah selanjutnya yaitu saat kita memasang diferensial, pastikan menggunakan guide ball ya, guide ball untuk memudahkan kita pemasangan diferensial. Nah, pada saat diferensial itu terpasang dan duduk pada housingnya, pada housing rear axle, pastikan untuk kekencangan bolt ya. Yang perlu diperhatikan pada saat memasang bolt, yaitu pastikan bolt dikasih cutting ya, Loctite ya, LT2 Loctite LT2, yaitu itu adalah coating material ya, coating material yang berfungsi untuk memperkuat atau dia memperkuat ikatan baut pada bolt mounting diferensial. Nah, setelah dikasih Loctite pada bolt mounting diferensial, langkah selanjutnya yaitu torque ya. Pastikan torque diferensial, torque bolt mounting diferensial sesuai dengan standar ya, antara 88 kilo sampai 105 kilo ya. Atau biasa kalau untuk bolt dengan 36, dengan ukuran 36, kita mengetok dengan sebesar 95 kilo ya. Nah, setelah dilakukan pengotokan pada bolt mounting diferensial, pastinya jangan lupa kita beri marking ya, atau kita beri tanda menyatakan bahwa bolt tersebut sudah ditok secara standar. Nah, setelah kita bolt mounting sudah ditok dan sudah di marking, langkah selanjutnya adalah kita mengkompletit relatif part ya, seperti connect grab shaft, install select adjuster, install rear brake, dan juga yang perlu diperhatikan yaitu pengisian oli ya, pengisian oli diferensial sebanyak 132 liter, dan penetrate kiri 59 liter dan penetrate kanan 59 liter ya. Jadi tiap-tiap penetrate adalah 59 liter. Nah, setelah diisi, pastinya kan kita sebelum mengisi oli penetrate, pastinya kita harus memasang sap ya, sap pada penetrate. Nah, setelah memasang sap, kompletit cover, baru kita isi oli penetrate ya. Baik, setelah sudah terpasang,
yang perlu diperhatikan langkah selanjutnya yaitu memasang rear depth shaft ya. Rear depth shaft yang perlu diperhatikan adalah input shaft ya, flank atau dudukan spider ya, dudukan spider di rear depth shaft itu kita pastikan bahwa tidak ada rompal ataupun rusak ataupun cuil ya pada dudukan spidernya rear depth shaft. Setelah kita pastikan itu aman, pastikan stok ya, stok bolt mounting. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu kita harus memberi Loctite ya, memberi LT2 ya. Jadi untuk bolt mounting diferensial dan bolt mounting rear depth shaft harus menggunakan coating material yaitu Loctite ya, LT2 ya. Nah, setelah itu sudah selesai, baru kita lakukan tes ya, tes pada performa dari diferensial. Baik, demikian penyampaian dari saya untuk materi remove dan install diferensial. Adapun salah dalam tutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi, kita bisa luar biasa.